Halo sobat semua, kembali lagi dengan channel Guide Kasarung. Kali ini tentunya saya tidak membuat video tentang wisata karena cuacanya lagi hujan, dan kebetulan memang beberapa hari terakhir ini cuaca sedang tidak mendukung untuk kita keluar rumah. Saat ini saya hanya akan ingin berbagi dengan kawan-kawan semua tentang bagaimana sih saya mencapai bisa diterima YPP. Intinya adalah bagaimana saya bisa sukses masuk YPP dan kemudian channel saya dimonetisasi. Untuk kalian yang masih tetap setia dengan channel ini, ya, meskipun channel ini adalah channel pariwisata sebetulnya, tapi tidak ada salahnya saya berbagi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke channel wisata. Buat kalian yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, share, dan juga bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video baru yang muncul. Oke, simak terus ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan bagaimana agar channel YouTube kita bisa sukses. Bisa sukses itu dalam artian bagaimana yang bisa diterima di YouTube Partner Program, kemudian bagaimana supaya kita bisa ikut dimonetisasi. Yang pertama adalah kita menentukan channel terlebih dahulu, ya. Di awal dulu tahun 2014 saya mulai mengupload video yang berkaitan dengan budaya. Nah, dari sana saya belum berpikir bahwa channel yang saya bangun ini harus satu jenis, maksudnya harus satu arah saja. Nah, lama-kelamaan saya berpikir, oh iya, karena memang salah satu hobi saya adalah traveling, kenapa tidak saya membuat channel tentang pariwisata, di mana isinya bisa tentang sejarah, seni, budaya, kemudian tentang objek wisata, segala macam yang berkaitan dengan pariwisata. Jadi intinya adalah menentukan channelmu apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat produksi video itu terjadwal. Yang dimaksud terjadwal di sini adalah kita membuat video bisa sebulan sekali, kemudian bisa juga 2 minggu sekali, bisa juga seminggu sekali, ya, tergantung dari kesempatan atau bagaimana kita menyanggupi untuk membuat video tersebut. Karena sangat penting sekali untuk membuat video waktunya itu bisa diatur sehingga tidak memberatkan kita. Nah, saya sendiri saat ini membuat video itu 2 hari sekali. Maksudnya saya mengupload video itu 2 hari sekali. Jadi dalam 1 hari saya bisa membuat video minimal 1 video, atau bisa beberapa dalam 1 hari atau dalam 1 kali jalan, ya. Karena tadi itu target saya bagaimana caranya supaya bisa video saya 2 hari sekali bisa upload. Itu mungkin itu yang harus diingat oleh kawan-kawan semua ketika kita akan mencoba untuk bergerak atau terlibat di YouTube. Kita harus konsisten. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita berinteraksi dengan audiens kita di YouTube, dengan penonton atau dengan subscriber kita di YouTube. Karena yang harus diingat adalah bagaimana interaksi kita, bagaimana komunikasi kita ketika ada orang datang ke rumah, ketika ada orang datang main, ya, ke tempat kita gitu. Nah, jangan sampai dibilang kita ini adalah YouTuber sombong, jadi belum apa-apa kita udah sombong. Orang komen kita nggak nanggepin, orang komen kita cuek-cuek aja. Nah, usahakan ketika ada komentar itu kita balas, ya. Jadi ada interaksi, ada komunikasi dengan penonton. Itu di video, di channel. Dengan video itu bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan cara, misalkan contoh, kalian membuat satu pertanyaan, ya. Kalian membuat satu pertanyaan yang nanti suruh diisi di kolom komentar. Itu mungkin. Nah, termasuk saya terus terang jarang, ya. Saya sendiri jarang untuk melakukan itu, tapi sekali-kali saya melakukan itu.
Itu adalah salah satu bentuk interaksi. Tapi kalau untuk komentar, di kolom komentar itu selalu saya jawab, itu selalu saya balas. Tuh, oke. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat itu adalah membuat rencana konten. Membuat rencana konten ini bisa sebelum, tapi memang seharusnya sebelum sih. Ya, sebelum. Jadi kita sudah menentukan topiknya apa, kita juga sudah menentukan judulnya apa, kemudian kita tulis deskripsi ya. Nah, deskripsi ini usahakan ya minimal 1-2 paragraf lah. 1-2 paragraf di kolom deskripsi, kemudian di situ sisipkan hashtag ya, 3 atau 4 hashtag ya, lebih baik 3, kemudian baru isi tagnya. Antara judul, deskripsi, hashtag dengan tag itu harus berkaitan ya. Jadi jangan sampai kita mengisi tag yang tidak berkaitan sama sekali dengan video kita. Nah, itu akan dianggap spam oleh YouTube. Sekarang yang kelima adalah siapa target penonton kita. Untuk apa? Supaya kita bisa paham ke depan video apa lagi yang akan kita buat ya. Karena ada kawan-kawan saya yang membuat video ternyata yang nontonnya usianya antara 13 sampai 18 tahun. Sisanya yang dari 18 ke atas itu tidak ada yang nonton malah. Itu juga kita harus paham untuk spesifikasi penonton kita atau peminat kita ini, supaya kita juga bisa menentukan ini channel kita nih arahnya mau kemana gitu ya. Arahnya mau kemana. Kemudian cara pengambilan gambarnya seperti apa itu. Nah, kemudian yang keenam adalah coba pelajari apa yang disampaikan oleh YouTube di Creator Academy ya. Jadi YouTube ada satu channel namanya YouTube Creator Academy, dan di sana banyak sekali hal yang diungkapkan tentang dunia YouTube ini sendiri yang disampaikan untuk para kreator. Jadi supaya kreator mampu untuk mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di YouTube ya. Jadi dari mulai pembuatan konten, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian ketika kita akan masuk ke YouTube Partner Program, nah ini juga nanti istilahnya jangan sampai kita ditolak. Nah, kemudian cara optimasi videonya ya, pada saat kita upload, bagaimana supaya orang banyak mencari, bagaimana supaya orang banyak melihat, itu juga ada di sana di Creator Academy, YouTube Creator Academy. Nah, hal ini tidak terlepas juga dari, kalau saya ya, yang terakhir alat. Bagaimana saya mengambil sebuah video dengan menggunakan alat. Alat yang saya gunakan sangat sederhana, karena saya sampai detik ini, ketika saya merekam ini saya menggunakan handphone ya. Saya menggunakan handphone, dan laptop ini sendiri hanya untuk saya melihat analisisnya seperti apa. Jadi kalau misalkan banyak pertanyaan, Kang, ngambil videonya pakai apa? Terus terang saya menggunakan handphone ya. Jadi handphone yang saya gunakan adalah handphone biasa, handphone tipe lama. Saya menggunakan Sony Xperia Z1. Jadi sebetulnya saya sendiri tidak menggunakan alat yang benar-benar wah, karena saya pikir bagaimana saya mempermudah untuk pengambilan konten saya. Jadi ketika saya selesai mengambil video atau mengambil gambar, bagaimana supaya gampang mengeditnya ya. Jadi saya juga edit di kamera, di handphone maksudnya. Oke, itu mungkin. Terima kasih banyak. Kalau ada saran, ide, atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa buat kalian yang belum bergabung, belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, kemudian komen di komentar ya, kemudian share videonya jika memang bermanfaat. Jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan di saat ada video baru yang muncul. Terima kasih banyak. Saya Gerd Kasarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.